Ibu bapak, saudara, saudara terkasih, rekan-rekan muda tercinta dan adik-adik terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Senang rasanya Bapak Ibu saudara-saudari boleh merayakan Ekaristi bersama dan memberikan renungan pada hari ini di paroki kita tercinta ini. Saudara-saudariku terkasih, minggu lalu kita merayakan Hari Raya Epifani, Minggu Penampakan Tuhan. Dan kita mendengarkan sabda Tuhan tentang kemuliaan yang bersinar atas bangsa-bangsa. Sinar kemuliaan Tuhan, keselamatan Allah itu nyata dalam diri siapa? Nyata dalam diri Yesus Kristus yang sungguh Dia hadir bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua orang dari bangsa manapun dia. Dan hal itu sungguh kita dengar minggu yang lalu apa dikatakan oleh Nabi Yesaya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Juga kita dengarkan tentang ahli-ahli dari timur yang melihat dan membaca tanda-tanda alam sampai pada kesimpulan akan lahir Sang Raja Damai. Maka mereka mengikuti petunjuk bintang dan menemukan memang benar Raja Damai ialah Yesus Kristus telah lahir. Sarjana timur kita tahu saudara-saudara bukanlah sarjana KW-KW. Tapi sungguh mereka seorang pemikir, seorang ahli dalam bidangnya. Tetapi mereka juga terbuka pada suara Tuhan. Mereka membuka hati, mereka membuka budi. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara Tuhan itu. Dan mencari apa yang ditunjukkan oleh tanda alamiah itu. Dan sesudah mereka menemukannya, mereka mempersembahkan apa yang mereka punya sebagai apa? Sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang begitu baik. Keterbukaan juga kita lihat dalam diri para gembala itu. Yang dengan tulus menyambut Yesus yang adalah penyelamat. Tetapi saudara-saudari, berbanding terbalik dengan penduduk Yerusalem yang pada waktu itu tidak membuka hati, tidak membuka diri untuk menerima siapapun, termasuk saudaranya sendiri, yaitu mereka tidak menerima Maria dan Yosef, yang pada waktu itu kita tahu Maria hendak melahirkan, tapi penduduk Yerusalem tidak menerima mereka. Begitu juga Herodes juga tertutup kepada yang lain. Hanya mulutnya manis mau mengatakan, aku akan menyembah dia. Tetapi nyata-nyatanya dia ingin membunuh. Dia tidak ada ingin lebih berkuasa daripada dia. Saudara-saudariku, sikap tertutup dan sikap terbuka, itulah yang dapat kita renungkan, itulah yang dapat kita petik dari sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita. Dari bacaan pertama, bacaan kedua, sampai bacaan Injil hari ini. Kita tadi dengar dari bacaan pertama, dari kitab Nabi Samuel. Setiap kali namanya dipanggil, Samuel bangun dan pergi menjumpai Eli. Katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Kata-kata dan tindakan dari Samuel ini menjadi tanda kesiapsediaan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Eli ayahnya. Memang Samuel belum menangkap arti dan tujuan pemanggilan namanya sampai 3 kali dia dipanggil. Dia pikir ayahnya yang memanggil. Sedangkan Eli sudah mengenal suara itu. Dan Eli sudah tahu maksud panggilan itu dari peristiwa itu. Peristiwa itu menunjukkan bahwa Eli tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Karena sudah tertutup hatinya. Eli tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan beserta anak-anaknya. Karena mereka selalu mengutamakan egoisme daripada suara Tuhan. Maka dikatakan juga tadi khususnya dalam ayat 8. Dikatakan lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Hal itu ditunjukkan dengan kata-kata Eli matanya mulai kabur dan tidak dapat
melihat dengan baik. Lampu rumah Allah hampir pudar. Maksudnya matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat. Bukan terutama mata fisik, tapi mata hatinya mulai kabur dan tidak bisa lagi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan tanda-tanda alam juga nyata bahwa dia tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Maka sikap tertutup Eli bersama dengan imam-imam itu berbanding terbalik dan diatasi oleh sikap siapa? Sikap Samuel. Samuel yang muda terbuka terhadap suara Tuhan. Maka setiap kali namanya dipanggil, dia bangun. Dan dia berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Samuel akhirnya mengenal siapa yang memanggilnya, mengetahuinya, dan akhirnya berkata dengan tegas, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan." Samuel membuka diri atas suara Tuhan, Samuel membuka diri atas bimbingan Tuhan pada dirinya. Samuel terbuka atas panggilan Tuhan pada dirinya. Sikap terbuka juga saudara-saudari juga dipaparkan dalam Injil hari ini. Sesudah mempersiapkan orang-orang Israel, Yohanes Pembaptis menunjukkan Mesias itu kepada murid-muridnya sambil berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Dengan terang Yohanes mengatakan kepada murid-muridnya untuk pergi kepada sang terang, pergi kepada kebenaran itu. Bahkan Yohanes menunjukkan Yesus kepada murid-murid. Dan akhirnya memang benar, murid meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Dan kata-kata, "Lihatlah anak domba Allah," itulah yang kita daraskan sesudah doa Bapa kami yang dikatakan imam ketika mengangkat hosti. "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Maka dengan penunjukan dan dengan kata-kata itu, Yohanes sungguh-sungguh saudara-saudari menyatakan apa tugasnya, apa perannya. Maka Yohanes tugasnya, perannya menghantar murid-murid, menghantar bangsa Israel, termasuk juga menghantar kita sampai kepada putra Allah, kepada sang anak domba yang dia adalah Mesias itu. Yohanes saudara-saudari tidak berdusta. Yohanes tidak menipu. Yohanes tidak mengelabuhi. Yohanes memberi kesaksian bahwa bukan dia Mesias itu. Dia hanya mempersiapkan jalan yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes hanya mempersiapkan, hanya mengantar orang sampai kepada Sang Mesias sejati. Zaman ini saudara-saudari berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes tidak mau berdusta, tidak mau menipu diri, tidak mau juga mengelabuhi orang lain. Zaman ini semakin banyak dusta, semakin banyak tipu muslihat, semakin banyak juga orang saling melabuhi satu dengan yang lain. Banyak orang bersandiwara. Yohanes mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Zaman ini kadang malu orang mengatakan siapa dia sebenarnya. Walaupun dia, tapi kadang berani berkata, "Akulah dia." Maka saudara-saudari, itulah Yohanes menghantar orang sampai kepada Yesus Sang Mesias itu. Dan satu dari murid-muridnya yang mendengar pernyataan Yohanes meninggalkan Yohanes sendiri, Andreas. Dan Andreas mendengar dan menerima penyaksian gurunya dan bertanya kepada Yesus, "Di manakah kamu tinggal?" Maka Yesus mengatakan, "Mari ikutlah." Dan setelah hidup bersama dengan Yesus, Andreas berkata kepada saudaranya Petrus, "Kami telah menemukan Mesias." Maka mendengar kata-kata dan penyaksian ini, Petrus akhirnya juga membuka hati, menerima Yesus. Petrus terbuka, menerima penyaksian, dan akhirnya juga menjadi murid Yesus. Saudara-saudari terkasih, maka sabda Tuhan hari ini berbicara tentang dua sikap yang berbeda terhadap suara panggilan Tuhan.
Apa itu? Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Eli dan anak-anaknya sudah mulai tertutup hatinya mendengar suara Tuhan. Maka dia tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan Samuel, Yohanes, Andreas, dan Petrus terbuka terhadap suara Tuhan itu. Dalam memulai perjalanan hidup kita di awal tahun 2024 ini, saudara-saudari, kita semua yang hadir di sini ditantang. Atas apa? Ditantang atas panggilan, atas tawaran dari Tuhan. Apakah kita terbuka terhadap Dia? Apakah hati kita tertutup terhadap suaranya? Yang berkata, lihatlah anak domba Allah. Zaman kita saudara-saudari, ditandai oleh perlombaan memiliki harga diri. Mengutamakan harta duniawi sebanyak-banyaknya. Orang makin tertutup dan tidak mau mendengarkan bisikan suara hatinya. Orang makin tuli, orang juga makin tidak peduli. Itu terjadi di mana-mana. Dalam keluarga juga itu sering terjadi Bapak Ibu. Si suami mulai tuli, mulai kurang peduli kepada istri. Berbeda waktu pacaran, kepeduliannya 200%, setelah menikah mungkin berkurang juga 200%. Anak-anak juga tidak peduli lagi terhadap apa dikatakan orang tua. Orang tua juga mungkin asik dengan dirinya sendiri. Masyarakat juga semakin cuek satu dengan yang lain. Orang berkuasa makin menginjak orang kecil. Orang berkuasa semakin menghimpit orang miskin. Maka ada orang berkata demikian. Apa gunanya lagi beriman? Kalau jatuh hanya kepada kepura-puraan. Katanya orang beriman. Tapi hidupnya kok jauh dari orang yang beriman? Maka Paus Fransiskus pernah juga berkata begini. Bagaimana mungkin seseorang membunuh dengan menyuarakan nama Tuhan? Bagaimana juga mungkin seseorang menyiksa dengan menyuarakan nama Tuhan? Bertolak belakang sekali saudara-saudari. Maka kiranya melalui sabda Tuhan hari ini, hati kita semakin terbuka terhadap suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu menggerakkan langkah hidup kita, sikap kita sehari-hari. Maka dikatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus hari ini, harus kita sadari saudara-saudari, bahwa badan kita, diri kita ini adalah kudus, milik Allah. Hal itu terjadi ketika kita menerima sakramen baptis. Maka melalui kita juga kiranya orang mengenal Kristus. Seperti Yohanes memperkenalkan Yesus kepada murid-murid. Andreas juga memperkenalkan Yesus kepada Petrus. Dan sampai kepada kita. Kita juga dengan salah satu cara harus memperkenalkan Yesus kepada saudara-saudara kita. Bukan melulu hanya dengan kata-kata. Tapi dengan teladan dan sikap hidup. Jagalah diri kita saudara-saudari. Dari segala dosa-dosa yang selalu mengintai. Tapi kita telah diberi kekuatan. Mari menjalani tahun yang baru ini dengan membuka hati terhadap suara Tuhan. Semakin peka terhadap suara dan bisikannya. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta-pewartanya melalui cara hidup kita. Tuhan sungguh memberkati kita semua. Amin.